Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul kembali seperti biasanya pada perkuliahan kali ini ya, pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang diajar oleh Bu Edora sebagai dosen pengampu. Dan pada kesempatan kali ini juga perkenalkan kami dari kelompok 6 ya, yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Vira Aulia dengan NIM 312410089. Adapun Marita Andika Putri 312410101. Ada Denny Jeremia Siahan dengan NIM 312410095. Dan dengan saya sendiri yaitu Unggena Padilla 312410091. Dan yang terakhir ada Syarif Hidayatullah dengan NIM 312410065. Oke, itu merupakan kelima anggota pada kelompok 6 ini yang akan membahas materi mengenai tentang paragraf ya. Dan selanjutnya di sini saya akan coba ya membahasnya. Oke, mungkin pertama saya akan memberitahukan terlebih dahulu bahwa pada di sini ya, pada kali ini untuk kelompok 6 akan membahas mengenai paragraf, yang dimana akan membahas tentang pengertian paragraf, ciri-ciri paragraf, fungsi-fungsi, jenis-jenis, unsur-unsur maupun hal lainnya yang dimana masih termasuk ke dalam pembahasan paragraf ya. Dan di sini saya akan membahas tentang pengertian paragraf. Apa sih paragraf itu, seperti apa ya? Dan secara umum bahwasanya paragraf ini suatu paragraf singkat ya, ataupun kita bisa menyebut paragraf ini sebagai karangan mini, yang dimana si karangan mini ini memiliki tujuan utama atau fungsi ya untuk mengungkapkan suatu ide ataupun gagasan secara ringkas dan jelas. Jadi ketika si penulis ini menulis suatu karangan, nah karangan ini harus jelas dan ringkas. Tujuan utamanya itu yaitu untuk mengungkapkan suatu ide kepada si pembaca maupun lawan bicaranya itu. Dan pastinya dari idenya pun dapat dipahami dan jelas untuk penggunanya itu seperti apa. Jadi tidak hanya sebatas membaca, oh ini kalimat karangan mini ini seperti ini, tapi memang harus ada tujuannya itu, idenya itu harus seperti apa ya. Dan itu pun harus disampaikan secara ringkas dan jelas gitu. Dan pada satuan untuk bahasa penulisannya pun itu sendiri terdiri dari beberapa kalimat yang tersusun secara runtut, logis, dan merupakan suatu kesatuan dari sebuah ide dari pikiran utama ataupun gagasan yang diperoleh secara lengkap dan utuh, sebagaimana untuk pendukung dan pengendali pengembangan topik, dan diakhiri kalimat konklusif ya. Jadi dalam penulisannya si karangan mini ini terdapat ya berbagai cara gitu, tata cara atau struktur yang perlu diketahui, yang perlu dilaksanakan dalam penulisannya gitu. Sehingga dalam penulisan dan hasilnya itu memiliki hasil yang lengkap gitu, utuh, suatu kesatuan gitu, dari sebuah berbagai ide gitu ataupun dari pikiran utama ya, yang dimana penulisannya itu secara runtut gitu, baik gitu, dari segi penulisan kalimat gitu kan, itu ditulis secara baik dan benar gitu. Dan dalam penyampaian si sebuah idenya pun atau gagasannya itu logis atau masuk akal terhadap si pembaca gitu, bahwa dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dapat diimplementasikan oleh si pembaca gitu. Jadi mudah gitu antara kedua pihak itu, antara penulis dan pembaca ini saling berketerkaitan gitu. Nah, sebagaimana itu tuh untuk salah satu unsur pendukung gitu, pengutung atau pengendalian si pengembangan topik ini. Kita akan mengembangkan topik atau isi seperti apa, judul dari karangan ini seperti apa. Nah, itu dikembangkan oleh sebuah gagasan, sebuah ide gitu, dan diakhiri oleh kalimat konklusif, yang dimana kalimat konklusif ini bisa juga disebut sebagai kesimpulan.
kesimpulan dari keseluruhan si paragraf ini atau karangan mini ini yang dimaksudnya itu seperti apa. Dan itu meyakinkan bahwa pembahasan ini bisa dilaksanakan secara benar-benar jelas gitu, ringkas, secara fungsionalitasnya itu seperti ini gitu. Nah, adapun secara etimologis nih, pengertian paragraf secara etimologis ini akan dibahas oleh teman saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan yang telah disampaikan teman saya barusan. Di sini saya akan melanjutkan tentang secara etimologis, yaitu kata paragraf yang seringkali disebut alinea. Mungkin teman-teman juga tahu Undang-Undang Dasar tahun 1945, di situ terdapat 4 alinea atau 4 paragraf ya. Dan kata paragraf ini diserap dari bahasa Inggris yaitu paragraf, sedangkan kata alinea diserap dari bahasa Belanda dengan ejaan yang sama, yaitu dari bahasa Latin alinea, yang berarti mulai dari barisan baru. Sementara kalimat paragraf yang berasal dari Yunani yaitu kata para, yang berarti sebelum, dan graphein yang berarti menulis atau menggores. Paragraf ini bertujuan untuk menyampaikan gagasan dengan cepat, efektif, dan terfokus sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Paragraf karangan mini sering digunakan dalam berbagai jenis tulisan seperti artikel, esai, atau laporan, maupun untuk menjelaskan suatu tema atau topik dalam format yang padat. Ciri-ciri paragraf. Paragraf hanya berisi satu kalimat topik atau satu gagasan pokok, sehingga paragraf tersebut memiliki kesatuan paragraf. Menggunakan pikiran utama atau gagasan utama untuk pengembangan pada keseluruhan paragraf. Menggunakan penjelas atau gagasan penjelas yang dinyatakan pada kalimat penjelas yang berfungsi untuk menjelaskan detail atau fakta-fakta terkait. Kalimat pertama bertakluk ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan biasa, misalnya surat-surat, sedangkan 8 ketukan untuk jenis karangan ilmiah formal seperti makalah, skripsi, tesis, dan disertai. Seluruh kalimat saling mengait, maksudnya adalah paragraf hendaknya memiliki urutan-urutan ide secara logis dan sistematis, supaya kalimat yang dibangun mendapatkan kepaduan paragraf. Paragraf memiliki sudut pandang dalam cerita, artinya penulis menampilkan pelaku dalam cerita. Ada beberapa macam sudut pandang, yaitu yang pertama, sudut pandang orang pertama seperti saya, aku, dan beta. 2. Sudut pandang orang ketiga seperti ia, dia, dan nama tokoh atau orang. 3. Sudut pandang orang pertama jamak seperti kami dan kita. 4. Sudut pandang orang kedua seperti kamu, kau, dan dia. Dan 5. Sudut pandang orang ketiga jamak seperti mereka. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Vira Aulia dengan NIM 3124100089. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi tentang fungsi-fungsi paragraf. Adapun fungsi-fungsi umum yang terdapat dalam paragraf diantaranya adalah 1. Mengekspresikan gagasan tertulis, pikiran, serta perasaan secara tertulis dan terstruktur melalui kalimat-kalimat logis di dalam suatu kesatuan. 2. Menandai peralihan atau pergantian gagasan baru dalam sebuah karangan yang terdiri dari beberapa paragraf, menunjukkan adanya perubahan atau pengembangan ide baru, di mana setiap paragraf mencerminkan satu gagasan utama yang berbeda. 3. Mengembangkan topik karangan menjadi unit-unit pikiran yang lebih kecil dan terfokus untuk mencapai penjabaran yang lebih mendalam dan teratur. 4. Memudahkan pemahaman pembaca dengan menyusun informasi secara terstruktur dan sistematis. Yang kelima, mengendalikan variabel, terutama dalam konteks karangan yang melibatkan beberapa variabel. Sangat penting untuk memastikan setiap aspek yang dibahas dapat dievaluasi secara tepat dan sistematis. Dan terakhir, ada mengidentifikasi dan menekankan aspek-aspek penting dari penjelasan atau uraian yang disampaikan dalam paragraf sebelumnya untuk memperkuat pemahaman terhadap gagasan yang telah dibahas.
Selanjutnya ada jenis-jenis paragraf. Menurut para ahli, yaitu Mustaqim 1994, 120-122, paragraf itu dibedakan menjadi 3 jenis yang dilihat dari fungsinya, yaitu 1. Paragraf pengantar merupakan jenis paragraf yang berfungsi untuk mengantarkan pembaca pada pokok-pokok persoalan yang akan dikemukakan. 2. Paragraf pengembang merupakan paragraf yang terletak antara paragraf pengantar dengan paragraf penutup. Dan yang ketiga ada paragraf penutup, merupakan paragraf yang berfungsi untuk mengakhiri karangan atau penutup karangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Marita Andika Putri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis paragraf berdasarkan posisi kalimat topik menurut Spinoza dalam bukunya tahun 2008 halaman 198-200. Pertama, ada paragraf deduktif. Paragraf ini dimulai dengan kalimat topik yang berada di awal paragraf. Kalimat topik ini langsung menyampaikan ide utama yang kemudian berikutnya diperkuat dengan kalimat-kalimat penjelas. Kedua, paragraf induktif. Berbeda dengan paragraf deduktif, paragraf ini kalimat topiknya berada di akhir paragraf. Biasanya diawali dengan berbagai detail atau contoh, lalu diakhiri dengan kesimpulan berupa kalimat topik. Selanjutnya ada paragraf deduktif induktif. Paragraf ini memiliki 2 kalimat topik, yaitu di awal dan di akhir paragraf. Kalimat di awal untuk memperkenalkan ide utamanya, dan sedangkan kalimat di akhir untuk menegaskan kembali ide utama tersebut. Yang keempat adalah paragraf interaktif, yaitu paragraf yang menempatkan kalimat topik di tengah-tengah paragraf. Awalnya, paragraf ini memberikan penjelasan umum atau pengantar, lalu diikuti oleh kalimat topik di tengahnya, dan kemudian diakhiri dengan penjelasan tambahan. Yang terakhir itu ada paragraf deskriptif atau naratif. Berbeda dari paragraf-paragraf sebelumnya, paragraf ini tidak memiliki kalimat topik yang jelas. Sebaliknya, ide utama tersirat dalam keseluruhan paragraf dan tersebar di kalimat-kalimat penjelas. Berikutnya ada paragraf akademik, yang merupakan paragraf yang berstruktur kalimat topik, kalimat penjelas atau pendukung, dan kalimat konklusi atau penutup. Adapun ciri-ciri dari paragraf akademik yaitu: pertama, kalimat 1 adalah kalimat topik. Kalimat ini terdiri dari subjek dan predikat yang secara langsung menyampaikan ide utama dari paragraf tersebut. Kalimat topik ini berfungsi sebagai pengantar bagi pembaca untuk memahami inti dari paragraf. Kedua, ada kalimat 2, merupakan kalimat pendukung pertama. Kalimat ini menyajikan data sekunder yang mendukung ide utama, yang dimana disampaikan secara kritis, ilmiah, dan objektif dari sudut pandang akademik. Untuk mempermudah pembaca mendapatkan konteks tambahan yang memperkuat ide utama. Ketiga, ada kalimat 3, adalah kalimat pendukung kedua. Berbeda dengan kalimat sebelumnya, kalimat ini menggunakan data primer yang relevan, disampaikan secara kritis, ilmiah, dan objektif untuk melengkapi penjelasan dari sudut pandang akademik. Ciri yang keempat itu ada kalimat 4, yaitu kalimat pendukung ketiga. Kalimat ini memberikan data tambahan seperti data sekunder dari penelitian lain, hasil pengamatan penulis, atau data primer. Semua informasi ini disampaikan dengan kritis, ilmiah, dan objektif dari sudut pandang akademik. Selanjutnya adalah kalimat 5, yaitu kalimat penutup atau kesimpulan
yang biasa disebut kalimat konklusi. Kalimat ini berfungsi untuk menegaskan kembali ide utama yang telah disampaikan pada kalimat topik. Dengan begitu, pembaca dapat memahami inti dari paragraf secara lebih jelas dan terarah. Secara umum, paragraf akademik berfungsi untuk komunikasi akademik yang memiliki keterkaitan dengan penggunaannya dalam penulisan esai akademik. Baik, selanjutnya adapun dengan kesimpulan dari keseluruhan apa yang telah kita bahas mengenai materi paragraf ini, yang dimana paragraf merupakan suatu kumpulan kalimat yang saling berkaitan dan juga memiliki fungsi untuk memudahkan pembaca memahami gagasan yang disampaikan, seperti itu. Nah, setelah dari yang kita bahas tadi, yaitu mengenai pengertian paragraf, bahwa memang benar paragraf ini merupakan suatu karangan mini, yang dimana karangan mini ini pun bisa kita sebut atau bisa kita bilang sebagai suatu kumpulan kalimat yang saling berketerkaitan gitu, dan juga memiliki fungsi maupun tujuan utama, yang dimana sama-sama untuk menyampaikan suatu gagasan dan suatu ide kepada si pembaca maupun lawan bicara itu. Dan dalam hal ini juga pun paragraf memiliki berbagai macam ciri-ciri, unsur, fungsi-fungsi, jenis-jenis yang dapat mempengaruhi dalam pembuatan ataupun penulisan suatu paragraf yang baik dan sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan di dalam materi yang telah disampaikan, bahwa dari berbagai macam ciri-cirinya, unsur, fungsi-fungsi, jenis-jenis maupun hal lainnya yang masih berterkaitan kepada paragraf ini, itu bisa kita satukan, bisa menjadi kesatuan untuk menulis ataupun pembuatan suatu paragraf yang baik dan benar, yang dimana dalam penulisan maupun penyusunannya pun paragraf ini sudah memiliki aturan atau ketentuan yang sudah ditentukan gitu, sudah ada. Jadi kita bisa mengikuti apa yang telah ditentukannya gitu. Jadi sehingga dengan hasil dalam pembuatan paragraf yang baik gitu kan, yang sesuai, yang runtut dan logis seperti itu dapat mempengaruhi dapat membuat perkembangan gitu dalam topik apa yang sedang dibahas gitu kan. Dan harapannya pun dari keseluruhan ide yang disampaikan itu mudah gitu, dapat dipahami oleh si pembaca ini. Nah, selanjutnya adapun dengan saran. Nah, sarannya ini semoga ya dari apa yang telah kami sampaikan tentang materi paragraf ini, teman-teman semuanya bisa mengerti dan memahami tentang konsep dari sebuah penulisan paragraf ini. Nah, saran ini bisa juga nih disebut dengan kalimat konklusif sebagai kesimpulan tadi nih, kesimpulan maupun saran ya. Jadi mana dalam kesimpulan ini kita mengulangi dan meyakini bahwa dari pengertian, unsur-unsur, fungsi maupun hal lainnya, bahwa paragraf itu memang benar seperti itu gitu. Nah, dalam saran pun misalnya dari kesimpulan ini memberikan suatu ide. Nah, dalam ide ini pun yaitu dalam saran ya, maksudnya itu mengharapkan gitu teman-teman semua ini bisa memahami tentang konsep dari sebuah penulisan paragraf ini, ataupun bisa ganti nih konsepnya itu, misal memahami tentang konsep dari penjelasan materi mengenai paragraf tadi gitu kan. Dan itu harapannya dengan kesimpulan merupakan sebuah ide ataupun gagasan yang disampaikan kepada teman-teman semua gitu. Nah, selanjutnya barangkali ada yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh langsung aja tanyakan kepada kita. Dan terima kasih atas perhatiannya, dan barangkali jika ada salah kata dalam pengucapannya, kami mohon maaf, dan
kami akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa.